فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah selesai dari pembahasan hadis hasan. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada macam hadis yang ketiga, yaitu al-hadis ad-dha'if. Qala al-Baiquni rahimahullah, wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa ad-dha'if wa huwa aqsamun qusur. Nah, wa huwa aqsamun qusur. Dan setiap yang lebih rendah dari tingkatan hasan, maka dia itu adalah hadis dhaif dan dia memiliki banyak macam. Dan dia berbanyak macam. Arrafu ad-dha'ifa, qala Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah, arrafu ad-dha'ifa bi annahu ma lam yajma' sifat as-sahihi awil hasan bi faqdi syartin min syurutis sihhah. Jadi Imam Al-Baiquni rahimahullah memberikan definisi terhadap hadis dhaif, yaitu dia adalah hadis yang tidak mengumpulkan sifat hadis sahih atau hasan dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat dari syarat-syarat hadis sahih. Nah, wa inna dha'fahu yatafawat bihasbi shiddati dha'fihi wa khiffatihi. Dan kelemahan hadis dhaif ini bertingkat-tingkat sesuai dengan beratnya kelemahannya atau keringan. Nah, jadi dia bertingkat-tingkat mulai dari tingkat kelemahannya yang lemah asyadid, sangat lemah, dan dha'fun yasir, yang ringan. Famin ad-dha'ifi ma yasluhu fi syawahidi. Di antara hadis dhaif ada yang masih layak untuk dijadikan sebagai penguat. Nah, kalau dia bersendiri dia dhaif, lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi ketika ada di sana syawahid hadis selainnya yang semakna dengannya atau mutabi' yang mengikuti perawi yang lemah itu, sehingga dia menjadi kuat, sehingga tingkatan yang asalnya dia dhaif yang tidak bisa dijadikan argumen dan hujjah naik menjadi hasan li ghairi, hasan dengan selainnya. Ini apabila dhaif al-yasir, dha'ful yasir, hadis yang dhaif tapi dhaif yang ringan, maka ini masih layak dijadikan sebagai syawahid. Wa minhu ma la yasluhu fi syawahid, dan di antara hadis dhaif yang tidak layak menjadi penguat, seperti hadis maudhu', nah, atau perawinya matruk, kadzdzab, dan seterusnya, atau semisal itu. Falladhi yasluhu fi syawahid ma lam yashtadda dha'fuh, kama fi sanadihi layyin aw sayyi'ul hifdz wa kal mursal. Jadi yang layak dijadikan penguat syawahid adalah hadis yang tidak terlalu berat dhaifnya, kelemahannya hadisnya tidak terlalu dhaif. Seperti hadis yang pada sanadnya ada perawi yang layyin, lemah, aw sayyi'ul hifdz, jelek hafalannya, wa kal mursal, demikian hadis mursal.
Wa nabbaha ahlul ilm ala awhal asanid allati la tasluhu fi syawahid. Kemudian ulama yaitu ahlul hadis mengingatkan dan memperingatkan dari awhal asanid, yaitu sanad yang paling lemah. Allati la tasluhu fi syawahid, yang tidak layak untuk dijadikan sebagai penguat. Faqala al-Hakim, maka Imam al-Hakim rahimahullah mengatakan fa'auha asanid as-siddiq sadaqatud daqiqi. Nah, an Farqad as-Sabakhi an Murrat at-Tayyibi anhu. Nah, berkata Imam Al-Hakim rahimahullah, sanad yang paling lemah yang meriwayatkan dari As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, adalah sanad shadaqah ad-daqiq. Di sini tertulis shadaqah ad-daqiq, yang benar ad-daqiqi, nisbah dengan ya, ad-daqiqi. Shadaqah Ibni Musa ad-daqiqi an Farqad as-Sabakhi, dari Farqad as-Sabakhi dari Murrah at-Tayyib anhu ay an Abi Bakar As-Siddiq. Ini auha asanid, sanad yang paling lemah yang meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Wa auha asanid ahli bait, dan sanad yang paling lemah dari ahlul bait yaitu Amr bin Shumr an Jabir al-Ju'fi, dan ini semua dari kalangan Syi'i. Amr bin Shumr Syi'i dan Jabir al-Ju'fi min ulama asy-Syiah juga. Anil Harits al-A'war kadzab. An Ali radhiyallahu taala anhu, dari Ali radhiyallahu taala anhu. Wa auha asanid al-Umariyyin Muhammad bin Abdullah bin Qasim bin Umar bin Hafs bin Asim. Jadi sanad yang paling lemah al-Umariyyin Muhammad bin Abdullah bin Qasim bin Umar bin Hafs bin Asim an abihi an jaddih, dari ayahnya, dari kakeknya. Fa inna thalathata la yuhtajju bihim, karena yang tiga ini tidak bisa dijadikan hujjah. Wa auha asanida Abi Hurairah, wa auha asanidi Abi Hurairah as-Sari atau as-Sari ibni Ismail, riwayat as-Sari ibni Ismail an Dawud bin Yazid al-Audi an abihi anhu. Nah, dari anhu ay an Abi Hurairah. Wa auha asanid ibni Mas'udin Syarik an Abi Fazarah an Abi Zaid anhu, dari an Abi Zaid an Ibni Mas'ud. Semua ini adalah sanad-sanad yang paling lemah. Wa auha asanid Anas bin Malik, yaitu riwayat Dawud ibn al-Muhabbar an Qahdam an abihi Abana ibni Abi Ayyash anhu ay an Anas. Wa auha asanidil Makkiyyin, sanad yang paling lemah dari kalangan ahli Makkah, Abdullah ibn Maimun al-Qaddah an Shihab ibn Khirash an Ibrahim bin Yazid al-Khawzi an Ikrimata an Ibn Abbas. Wa auha asanid al-Yamaniyyin Hafs ibn Umar al-Adani an al-Hakam ibn Aban al-Adani an Ikrimata an Ibn Abbas. Nah, ini sanad Yamaniyin yang paling lemah. Qala al-Balkini fihima, berkata Imam al-Balkini pada keduanya, awha asanidil Makkiyyin dan auha asanid al-Yamaniyyin, la'allahu arada illa Ikrimata fa innal
Bukhariya yahtajju bihi. Barangkali beliau yaitu Imam Hakim memaksudkan kecuali Ikrimah. Kenapa? Karena Imam Bukhari menjadikannya atau berhujjah dengannya. Qala Suyuti la syakka fi dzalik. Berkata Imam Suyuti dan tidak ada keraguan pada yang demikian ini. Wa auha asanid Ibni Abbas mutlaqan, adapun sanad yang paling lemah yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara mutlak adalah As-Siddi As-Shaghir Muhammad bin Marwan anil Kalbi an Abi Salih anhu. Juga dari As-Siddi Shaghir Muhammad bin Marwan dari Kalbi dari Abu Salih darinya, dari Ibnu Abbas. Qala Syekhul Islam hadhihi silsilatul kadhib la silsilatul dhahab. Nah, ini adalah untaian perawi yang pendusta, bukan untaian perawi yang dhahab gitu ya, seperti emas. Apabila itu kebalikan dari al-kadhib. Kalau dikatakan silsilatul dhahab artinya paling bagus, silsilah yang paling sahih. Tapi sebenarnya silsilatul kadhib kebalikannya yang paling lemah dan paling dusta. Tsumma qala al-Hakim, kemudian Imam Al-Hakim rahimahullah mengatakan wa auha asanidil misriyin, dan sanad yang paling lemah dari perawi al-misriyin Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaj ibn Rushdin. Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj ibn Rushdin an abihi, dari ayahnya, an jaddih, dari kakeknya, an Qurrah bin Abdurrahman an kulli man rawa anhu fa innaha nuskhatun kabirah. Dari Qurrah bin Abdurrahman, dari setiap yang meriwayatkan darinya, dari Qurrah bin Abdurrahman, karena itu adalah nuskah yang besar. Wa hasani di Syamiyyin Muhammad bin Qais al-Maslub, Muhammad al-Maslub yaitu Ibnu Qais. Sanad yang paling lemah dari kalangan atau dari perawi Syami. An Ubaid bin Zahr, an Ali bin Zaid, dari Ali bin Zaid, an Al-Qasim an Abi Umamah, dari Qasim dari Abu Umamah. Wa auha asanidil Khurasaniyin Abdurrahman bin Mulaihah an Nahshal bin Sa'id an Duhak an Ibn Abbas. Nah, Khurasan Abdurrahman bin Mulaihah dari Nahshal bin Sa'id dari Duhak dari Ibn Abbas. Wa minhu ay dhaif, ini sebagai tambih bahwasanya sanad-sanad ini adalah auha asanid, sanad yang paling lemah. Wa minhu ay ad-dhaif ma lahu laqabun khasun kal mawdu' wasyadz wa ghairuhuma, atau kal mawdu'i wasyadz wa ghairihima. Dan dari hadis dhaif ada yang memiliki julukan tertentu yang khusus, seperti hadis kal mawdu', palsu, syadz yang menyendiri, dan selain keduanya kal maqlubi wal mu'allal, maqlub yang terbalik dan berpenyakit, wal muttarib yang goncang, wal mursal wal munqati wal mu'dal wal munkar, atau lewat mursal yang terputus yang tidak disebutkan sahabi, yaitu dari tabi'in langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal munqati yang terputus pada pertengahan sanadnya, wal mu'dal apabila berjejer dua perawi, wal munkar yaitu apabila dhaif menyelisihi hadis sahih. Dan akan datang perinciannya masing-masing jenis hadis ini. Minat tadribir rawi. Nah, kemudian beliau akan melanjutkan dengan pembahasan apakah kita butuh dengan hadis dhaif ataukah tidak. Insyaallah akan beliau rinci, yaitu Syekh Yahya Hafizahullah akan merinci pembahasan hal ini, dan cukup panjang. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya.